Tama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تهاوركما إن الله
جهنم يصلونها فبئس المصير. Terus. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaytum fala tatanajaw bil ismi wal udwani wa ma'siyatir rasul wa
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita terakhir di ayat keberapa? Ke-8 ya? Hah? 7 ya? Baik. Baik. Kita baca ayat yang ke-8 sekarang. Qala Rabbuna jalla wa ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina nuhu 'anin najwa thumma ya'uduna lima nuhu an wa yatanajawna bil itsmi wal 'udwani wa ma'siyatir rasul wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihillah wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibuna Allahu bima naqul hasbuhum jahannam yaslaunaha fabi'sal masir. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kalian memperhatikan orang-orang yang telah dilarang mengada-ada pembicaraan rahasia. Ya, najwa artinya pembicaraan rahasia. Tsumma ya'uduna lima nuhu an. Kemudian mereka kembali melakukan larangan tersebut. Wa yatanajawna bil itsmi wal 'udwan wa ma'siyatir rasul. Lalu mereka berbicara dengan rahasia seputar dosa, permusuhan, bahkan perbuatan maksiat kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa idza ja'uka kalau mereka datang kepadamu memberikan tahiyah, yaitu ucapan selamat kepadamu wahai Rasul, bima lam yuhayyika bihillah, ucapan selamat yang tidak pernah dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan yang datang dari Allah. Ya. Wa yaquluna fi anfusihim, lalu mereka orang-orang yang mengucapkan tahiyya tidak sebagaimana yang warid, mereka mengatakan pada diri-diri mereka, laula yu'adzibunallahu bima naqul. Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksa kita disebabkan atas ucapan kita? Hasbuhum jahannamu yaslaunaha. Maka Allah menjawab, cukuplah bagi mereka neraka jahanam, yang mereka masuki, fabi'sal masir, dan itulah sejelek-jelek tempat kembali. Ayat ini berkaitan dengan orang-orang munafikin. Sebagai ahli tafsir menyebutkan terkait tentang orang-orang Yahudi. Kita baca dulu dari tafsir. Tafsir Muyassar dikatakan, alam tara ayyuhar rasulu ilal yahudi alladzina nuhu 'anil hadithi sirran bima yuthiru asyakka fi nufusil mu'minin thumma yarji'una ila ma nuhu an wa yatahaddatsuna sirran bima huwa ithmun wa 'udwan wa mukhalafatu li amri rasuli sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah engkau melihat wahai Rasul kepada orang-orang Yahudi? Di sini disebutkan orang-orang Yahudi jadi yang mereka di sini yang dimaksudkan mereka adalah orang Yahudi. Sebagian mengatakan orang-orang munafikin juga. Tidakkah engkau memperhatikan wahai Rasul kepada orang-orang Yahudi yang mereka itu dilarang untuk
berbicara secara rahasia, berbisik-bisik, ya, bima yuthiru syak, pembicaraan yang akan mengakibatkan, menimbulkan keraguan, ya, dalam jiwanya orang-orang yang beriman. Thumma yarji'una ila ma nuhu an. Kemudian mereka ini, orang-orang Yahudi ini, kembali melakukan apa-apa yang dilarang tersebut. Maksudnya apa? Mereka dilarang untuk berbicara secara rahasia, ya, yang akan menimbulkan kesedihan pada diri orang-orang yang beriman. Mereka dilarang akan hal itu. Tapi ternyata apa? Yarji'una ila ma nuhu an. Mereka kembali melakukan apa-apa yang dilarang. Artinya mereka tetap apa? Membicarakan. Taib, wa yatahaddatsuna sirran bima huwa ithmun. Mereka pun membicarakan secara rahasia, ya, di mana pada pembicaraan tersebut terdapat dosa permusuhan. Bahkan apa? Mukhalafah di amril Rasul. Menyelisihi, pembicaraan yang menyelisihi dari urusan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Kemudian dikatakan, wa idza ja'aka ayyuhar rasul, wahai rasul, ya, kalau mereka datang kepadamu, orang-orang Yahudi tadi, li amrin minal umur, ya, mereka datang tentang sebuah hajat, sebuah perkara, hayyauka bi ghairi tahiyyah, memberikan ucapan selamat tanpa, ya, memberikan ucapan selamat selain dari ucapan selamat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untukmu sebagai apa? Tahiyah. Ya. Faqalu, mereka mengatakan assalamu alaik. Ya, ai al-maut laka. Ya, jadi ini dari ketidak beradabnya orang-orang Yahudi. Kalau mereka berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mengatakan assalamu alaikum. Ya, tapi apa? Assamu, dengan dihilangkan apanya? Lamnya. Ya. Ya, assamu alaika artinya al-maut. Maksudnya apa? Kematian atas Muhammad. Jelas ya? Dan ini telah datang, ya, sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan mereka ini. Jadi orang-orang Yahudi kalau mereka bertemu menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan apa? Assalamu alayka ya Abul Qasim. Ya, kematian atasmu wahai Abul Qasim. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab apa? Wa alaikum. Ya, kematian juga atas kalian. Jadi balas sesuai dengan kadar ucapannya. Jelas ya? Tapi suatu ketika, ya, pernah ada orang Yahudi yang mengucapkan seperti ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka istrinya, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, membalas dengan balasan yang melebihi daripada itu. Ya. Kata Aisyah ketika ada yang mengatakan kepada Nabi assalamu alayka, Aisyah mengatakan wa alaikumussalam. Ya, dan atas kalian kematian, wal la'na, dan laknat. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur, ya Aisyah, innallaha la yuhibbul fuhsya wal mutafahhish, atau wat tafahhush. Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah tidak senang dengan sesuatu kekejian yang jelek, ucapan yang jelek. Ya, padahal apa yang diucapkan oleh Aisyah di sini ada sesuatu yang benar, ya. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi, orang-orang kafir memang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di sini apa? Allah katakan wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihillah. Kalau mereka datang kepadamu memberikan tahiyat
Tahiyya itu artinya apa? Ucapan selamat. Assalamualaikum, keselamatan atas. Ya. Kalau mereka datang orang-orang Yahudi atau orang munafik, ya munafik juga cocok ya, karena orang munafik itu dari sifatnya yang disebutkan dalam surat Taubah selalu membicarakan tentang apa? Keadaan Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya, membicarakan secara apa? Rahasia keadaan Nabi SAW dan para sahabatnya. Nah, di sini dikatakan kalau mereka datang kepada memberikan ucapan tahiyya, keselamatan, padahal ucapan itu tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara ucapannya disebutkan dalam hadis apa? Assalamu alayka. Artinya kematian bagimu wahai Muhammad. Ya. Ini jelas ya kebencian mereka terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari apa? Musuh-musuh Islam, orang-orang munafik, orang-orang Yahudi. Sampai di situ tidak. Bahkan wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibuna Allahu bima naqul. Lihat di tafsir. Wa yaquluna fi ma bainahum, di antara mereka mengatakan apa? Hal la yu'aqibuna Allahu bima naqulu li Muhammadin in kana rasulan haqqan. Ya. Kalau saja apa yang kita ucapkan itu adalah benar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya maka Allah akan menyiksa kita. Ini menentang ya. Maksudnya apa? Ya, kalau kita berucap misalnya kepada Nabi, Assalamu alayka. Kalau memang itu benar, ya, maka itu apa? Kalau memang dia benar sebagai Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menyiksa kita disebabkan dengan apa? Ucapan itu. Jelas ya? Nah, itu maksudnya. Jadi wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibuna Allahu bima naqul. Ya, seandainya Allah Subhanahu wa taala menyiksa kita disebabkan karena apa yang kita ucapkan. Ya kalau memang Muhammad itu adalah rasul yang diutus, terus kita ucapkan assalamu alayka, dan itu adalah memang benar, maka Allah akan menyiksa kita, tapi hakikatnya tidak. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hasbuhum jahannamu yaslawna. Cukuplah neraka jahanam, dikatakan di situ takfihim jahannamu yadkhulunaha. Ya, cukuplah bagi mereka ya masuk ke dalam neraka jahanam. Wa yuqasuna harraha. Mereka merasakan dari panasnya. Fabi'sa al-marji'u hiya, maka sejelek-jelek tempat kembali dia. Maksudnya apa? Neraka jahanam. Taib. Jadi lihat ya keadaan musuh-musuh Islam, orang-orang Yahudi di sini. Jadi mereka itu ya pelajaran besar bahwasanya ya mereka berada di atas sebuah kekeliruan. Apa yang mereka yakini? Apa yang mereka yakini? Seandainya Muhammad itu adalah utusan Allah, ya kita mencercanya. Kalau kita mencerca lalu Allah menyiksa kita, betul, itu adalah siapa? Rasul Allah. Tapi kalau Allah tidak menyiksa kita, itu apa? Bukan Rasul. Jelas ya? Nah, ini dari apa? Dari kekeliruan. Jadi mereka selalu menentang ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya makanya dikatakan dalam surah Al-Anfal, ya sama mirip mereka juga menentang. Ya disebutkan dalam ayat itu, Allahumma in kana hadha huwal haqqu min indik fa amtir alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim. Ya Allah, seandainya memang kebenaran, ya, seandainya apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bawa ini adalah kebenaran yang datang dari sisimu, ya, seandainya itu kebenaran yang datang dari sisimu,
Fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Maka hujanilah kami hujan batu dari langit. Jelas ya? Awi'tina bi'adzabin alim. Atau datangkan siksaan yang pedih kepada kami. Ya. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa mereka sementara engkau hai Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Ya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya, dan Allah tidak akan menyiksa mereka kalau para sahabat di tengah-tengah mereka masih ada yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan. Ya. Dari sini para ulama berdalil bahwa bagaimanapun tersebarnya kejelekan ya di atas muka bumi, banyaknya orang-orang yang memusuhi Islam, tapi di tengah orang-orang yang memusuhi Islam masih ada orang-orang yang melakukan perbaikan. Masih ada orang yang amar ma'ruf nahi munkar. Maka itu di antara hal yang menahan datangnya musibah dan malapetaka. Iya, sama di sini, ya. Mereka minta untuk apa? Allah menyiksa kita terhadap apa yang kita ucapkan ini. Dia mengucap apa? Assalamu alaika. Ya. Tapi Allah katakan apa? Allah tidak menyiksa mereka. Dijawab, apa jawabannya? Hasbuhum jahannam. Cukup bagi mereka apa? Neraka jahannam yang mereka masuki. Jelas ya? Fabi'sa al-masir. Ya, jadi selalu mereka katakan, ya kalau memang kita berada di atas kesalahan, pasti Allah akan apa? Timpakan kita musibah. Ya sama orang-orang pernah saya dengar ya tentang kejadian apa itu dulu homoseksual itu yang cinta sesama jenis, mereka katakan ya seandainya ini hal yang tidak diridhoi oleh Allah, pasti sudah lama kita disiksa oleh Allah, sudah lama kita turun bencana. Tapi sampai sekarang tidak ada. Itu menunjukkan apa? Bukan kesalahan. Jadi selalu menganggap namanya suatu kesalahan itu nanti apa? Langsung diturunkan musibah begitu saja. Nah, itu tidak seperti itu. Jelas ya? Bahkan kadang diakhirkan dari dosa itu. Ya sama di sini ya, mirip dengan kejadian-kejadian itu. Jadi keyakinan mereka ketika mereka berbuat kesalahan selalu mengatakan seandainya ini salah kita akan disiksa. Ya. Kalau memang yang dibawa oleh Muhammad ini adalah benar, hujani kami batu dari langit. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjawab dari permintaan mereka. Ini dari keburukan akhlak orang-orang Yahudi. Ya, tidak beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di ayat setelahnya dikatakan, ini masuknya seputar adab. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajau bil itsmi wal udwani wa ma'siyatir rasul wa tanajau bil birri wat taqwa. Wahai orang-orang yang beriman, ya apabila kalian berbicara ya membuat pembicaraan secara rahasia maka fala tatanajau bil itsmi wal udwan. Janganlah kalian berbicara dengan rahasia ya dengan pembicaraan dosa, permusuhan ataupun bentuk maksiat. Pembicaraan yang bentuknya maksiat kepada Rasul. Wa tanajau bil birri wat taqwa. Tetapi apa? Bermunajalah ya berbicaralah dengan apa? Al birri wat taqwa, dengan kebaikan dan ketakwaan. Wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kalian akan dikembalikan. Iya, jadi setelah Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang Yahudi, orang munafik untuk berbicara secara rahasia, yang mana pembicaraan tersebut akan menimbulkan keresahan ya di tengah orang-orang beriman, ya, ayat setelahnya apa? Allah perintah sekarang orang-orang beriman. Ya, untuk apa? Ini adab ya, untuk kalau mereka berbicara secara rahasia, maka jangan berbicara seputar dosa permusuhan ataupun maksiat kepada Rasul.
Dikatakan di tafsir, ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa amilu bi syar'ihi. Ini sering berulang ya. Jadi panggilan wahai orang-orang yang beriman, apa maksudnya? Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya. Ya. Wa amilu bi syar'ihi, mereka mengamalkan syariatnya. Jadi bukan sekedar kita membenarkan apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya. Bukan sekedar ucapan, tapi harus apa? Amilu bi syar'ihi. Ada amalan. Ya, kita mengamalkan apa yang kita ikrar, apa yang kita benarkan itu. Idza tahaddatstum fima bainakum sirra, apabila kalian berbicara di tengah-tengah kalian sebuah pembicaraan yang sirra, rahasia, fala tatahaddatsu fima fihi itsmun minal qaul, maka janganlah kalian berbicara berbisik-bisik yang padanya terdapat apa? Dosa dari ucapan itu. Au bima huwa udwan ala ghairikum, atau pembicaraan yang akan menimbulkan permusuhan atas yang lainnya. Au mukhalafatu li amri Rasul, atau menyelisihi dari perkara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa? Wa tahaddatsu fi bima fihi khairun wa ta'atun wa ihsan. Ya, berbicaralah yang padanya ada kebaikan, ketaatan dan perbuatan baik. Ya. Dan ini jelas ya dari adab orang-orang yang beriman, ya seorang itu tidak bisa berbicara yang membicarakan dari aib-aib saudaranya. Atau masuk juga disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, ya ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kuntum salasatan fala yatanajatsnani dunal akhar." Ya, apabila kalian bertiga, maka yang dua orang itu tidak boleh dia bicara dengan yang satunya. Ya, nah ini dari adab. Jadi kalau misalnya ada 3 orang, ya dalam sebuah majelis, ya yang 2 orang ini dia berbicara kepada temannya yang satu, ya atau dia berbisik-bisik. Beda halnya kalau bicara terang-terangan ya, dia berbisik-bisik. Yang satu ini dia tidak dengar dari pembicaraan 2 orang tersebut. Maka itu apa? Hal yang dilarang oleh Nabi. Idza kuntum salatan fala yatanajatsnani dunal akhar. Kalau kalian bertiga, tidak boleh 2 orang itu berbicara, berbisik-bisik. Ya. Sama halnya, misalnya, ya ada 3 orang. Ya, 2 orang ini pembicaraannya besar, tapi pakai bahasanya sendiri, pakai bahasa buton misalnya. Ya, maka tidak boleh. Ya, jangan sampai apa? Temannya yang satu ini, walaupun dia dengar tapi dia tidak paham. Ya, jangan seperti itu. Apa? Min ajli ayyuhzinahu, kata Nabi, jangan sampai membuat orang yang satu itu tadi bersedih. Ya, membuat apa? Dia bersedih. Ini sama dengan ayat ini ya, mirip. Ya, tidak boleh berbicara secara rahasia. Ya, pembicaraan yang sifatnya ada dosa permusuhan di antara orang-orang beriman. Ya, dari sini juga kita bisa ambil pelajaran. Ya, kalau yang begini saja dilarang, ya bagaimana lagi dengan yang lebih besar dari itu? Pembicaraan yang di dalamnya terkandung adu domba, ya, apalagi namimah, ghibah, dan yang semisal dengannya. Ya, atau yang semisal dengannya. Kemudian dikatakan dalam ayat ini, watanajau bil birri wat taqwa. Tapi bicaralah kalian ya dengan pembicaraan ketakwaan, kebaikan dan takwa. Sebagai ulama tafsir menyebutkan, albir itu biasanya dia kaitannya dengan ketaatan. Kalau dikatakan berbicaralah kalian dengan kebaikan, maksudnya mengajak kepada kebaikan. Ya, kalau ketakwaan itu kaitannya dengan meninggalkan larangan. Ya, makanya asal dari makna takwa adalah apa? Dari kata al-wiqayah. Ya, anta ja'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Ya, engkau menjadikan antara dirimu dengan siksaan Allah ada apa? Tameng, perisai. Jadi asal dari makna takwa itu apa? Menjadikan diri seseorang dengan siksaan Allah ada apa? Perisai.
menjauhi dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau albir ya biasanya kaitannya dengan apa? Masalah melakukan perintah. Ya, melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi takwa ketika disebutkan secara bersendirian, misalnya ayyuhalladzina amanu taqullaha, bertakwa kepada Allah, maka itu mencakup dua-duanya ya. Menjalankan perintah dan apa? Menjauhi larangan. Tapi kalau bergandengan dengan albir, biasanya seperti itu, dibedakan antara dua hal. Taib. Dikatakan wa khafullaha bimtithalikum awamirahu wajtinabikum nawahi. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apa namanya? Wattaqullah ya. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perintah-perintahnya, dengan kalian melakukan perintah-perintah Allah dan kalian menjauhi dari larangan-larangannya. Fa ilaihi wahdahu, hanya kepadanya, marji'ukum, tempat kembali kalian, bi jami'i a'malikum, atas seluruh amalan-amalan kalian, wa aqwalikum, dan ucapan-ucapan kalian, allati ahsaha alaikum, yang akan dihitung, yang akan diperhitungkan atas kalian, wa sayujazikum biha, dan kalian akan dibalas dengannya. Taib. Innaman najwa minasyaitani liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidharrihim syai'an illa biidznillah wa may yatawakkal wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu, perhatikan, pembicaraan rahasia itu tidak lain kecuali hanya datang dari syaitan. Liyahzunal ladzina amanu, untuk membuat ya orang-orang beriman itu bersedih. Ya. Walaysa bidharrihim syai'a. Sedangkan pembicaraan itu tidaklah berbahaya sedikit pun juga kepada mereka kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah orang-orang beriman itu hendaknya mereka bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamat tahaddutsu khafiyatun bil itsmi wal 'udwan min waswasati syaitan. Sesungguhnya pembicaraan yang rahasia itu, yang terkandung di dalamnya dosa permusuhan, itu semata-mata datang dari apa? Bisikan-bisikan syaitan. Fahuwal muzayyinu laha, syaitanlah yang menghias-hiasinya, wal hamilu 'alaiha, yang apa namanya? Yang mengarahkan manusia untuk berbicara seperti itu. Supaya apa tujuannya? Liyudkhilal huzna ala qulubil mu'minin, untuk memasukkan rasa sedih atas hatinya orang-orang yang beriman. Ya. Walaysa dzalika bimu'dhil mu'minina syai'an illa bimasyiatillahi ta'ala wa iradatihi. Ya. Tujuan itu semua ingin membuat hatinya orang beriman itu sedih, itu tidak akan terjadi, ya. Jadi tujuannya tadi orang Yahudi, kenapa mereka berbicara secara rahasia? Tujuannya apa? Untuk membuat sedih hatinya orang-orang beriman. Allah katakan apa? Walaysa bidharrihim syai'a. Hal tersebut tidak akan berbahaya bagi orang-orang beriman. Ya. Pembicaraan rahasia yang mereka bicarakan itu tidak akan berbahaya bagi orang-orang beriman, tidak akan membuat hati mereka bersedih kecuali atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa 'alallahi wahdahu, dan hanya kepada Allah saja, falyufawwid al-mu'minuna bihi jami'a umurihim, hendaknya orang-orang beriman itu serahkan, ya. Wa ufawwidu amri, ufawwid artinya menyerahkan, ya, menyerahkan seluruh dari urusan-urusan mereka. Ya. Jadi ayat yang ke-10 ini ya penjelasan tentang apa namanya? Seputar najwa mereka, bahwasanya najwa mereka orang-orang Yahudi, orang-orang
munafikin itu sesuatu yang datang dari syaitan. Ya, tujuannya apa? Untuk membuat sedih orang-orang yang beriman. Taib, wallahu a'lam. Ya, ayat ke-11 mungkin nanti kita baca ya, seputar adab bermajlis. Taib, wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.